Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Intai, kembali lagi bersama saya Dina Yeni Martia di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Pada kesempatan kali ini, Intai kembali menghadirkan Ustazah Astri Dwi Jayanti. Beliau merupakan mahasiswi doktoral di National University of Tainan. Selain itu, aktivitas beliau sekarang juga merupakan research assistant di universitas tersebut. Assalamualaikum Ustazah Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini tema apa nih yang akan dibagikan untuk teman-teman Intai semua Ustazah? Ya, insya Allah sahabat Intai kita akan membahas tentang makna dan hikmah dari Idul Fitri. Wah, Idul Fitri ya, itu hari yang sangat dinantikan oleh umat muslim yang melaksanakan puasa sebulan penuh ya Ustazah. Sebenarnya apa sih esensi dan makna dari Idul Fitri itu sendiri Ustazah? Oke, baik Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim sahabat Intai. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, sebelum saya menjelaskan tentang esensi makna Idul Fitri, kita panjatkan dulu syukur kita kepada Allah karena alhamdulillah Allah telah memanjangkan umur kita sampai hari ini, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan detik-detik menjelang hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, Mbak Dina, kalau misalnya masih ingat ya, setiap tahunnya umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia sebelum hari raya Idul Fitri ini sudah bersemangat untuk menyambutnya. Beberapa di antara mereka sudah mempersiapkan makan makanan yang enak, kemudian juga baju-baju baru, bahkan beberapa di antara mereka dengan niatnya mempercantik rumahnya dengan cat baru, kemudian gorden baru, dan beberapa furnitur yang baru. Nah, alhamdulillah juga di bagian yang lain beberapa saudara muslim kita juga justru memperketat ibadahnya karena sudah tahu nih, Ramadan akan usai, sehingga mereka makin giat untuk tilawahnya, makin giat untuk bermalam di masjid atau itikaf gitu. Nah, kemudian H-1 Idul Fitri, nah biasanya ini yang paling ramai. Banyak sekali saudara-saudara muslim ini, ya mereka ini bertakbir di masjid. Dan banyak juga yang pada akhirnya mereka yang takbirnya ini tidak hanya di masjid Mbak Dina, tapi juga takbir keliling. Beberapa kota di Indonesia bahkan ini menjadi budaya ya, seperti di Jogja kalau Mbak Dina ingat, dan bahkan juga kalau misalnya di Jakarta juga sudah banyak itu yang melakukan takbir keliling. Nah, takbir ini adalah bentuk manifestasi muslim untuk menunjukkan kebahagiaan mereka menyambut hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, tuntunan takbir ini juga ternyata sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 185 yang Allah berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya atasmu supaya kamu bersyukur. Nah, di sini maksudnya adalah mencukupkan bilangan puasa itu sampai 30 hari, kemudian tunjukkan kesyukuran kita dengan bertakbir itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Sehingga tidak heran nih Mbak Dina, kalau misalnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, orang-orang bertakbir itu H-1, jadi malam gitu ya, dari malam kemudian sampai pagi sebelum sholat id, mereka bertakbir atas Allah. Begitu Mbak Dina. Kalau Ustazah tadi sampaikan, kan kalau misalnya di Indonesia kita bisa memaknai malam Idul Fitri itu dengan takbir keliling, kemudian iktikaf di masjid. Bagaimana nih buat teman-teman BMI, khususnya di Taiwan yang masih harus bekerja, yang nggak bisa keluar? Bahkan kita tahu bahwa Taiwan itu negara minoritas yang hanya tersedia beberapa masjid-masjid di kota-kota besar. Bagaimana nih Ustazah bagi teman-teman Taiwan, untuk teman-teman BMI di Taiwan untuk tetap bisa memaknai Idul Fitri itu sendiri? Oke, iya. Yang pertama memang yang harus kita lakukan adalah kita usaha dulu, karena Idul Fitri ini kan kita sudah tahu waktunya ya. Ramadan kita juga sudah tahu waktunya gitu kan, dimulai pada tanggal berapa gitu kan. Jadi memang dari jauh-jauh hari mbak-mbak BMI atau mas-mas BMI ini bisa mempersiapkan diri gitu kan. Seperti contoh, karena beberapa organisasi masyarakat Indonesia di Taiwan sudah juga mempersiapkan hal itu gitu, seperti membuat surat edaran gitu ya, untuk minta izin ke Lopan. Surat edaran ini berisi tentang perizinan kepada Lopan masing-masing supaya diperbolehkan keluar. Karena memang beberapa kali di Taiwan ini Idul Fitri bukan bertepatan pada saat hari libur, jadi hari biasa yang semua orang itu masih bekerja. Dan ini memang alhamdulillah ya, organisasi masyarakat Indonesia di Taiwan ini sudah memang karena sudah punya banyak pengalaman mengenai hal ini, mereka mempersiapkan surat edaran itu. Nah, jadi memang harus diusahakan terlebih dahulu Mbak Dina. Kemudian memang kayak misalnya mbak-mbak BMI itu kan ada beberapa dari mereka yang liburnya sekali dalam sebulan gitu ya, atau ada juga yang 2 kali dalam sebulan. Kalau mas-mas TKI liburnya biasanya hari Sabtu Minggu. Nah, ini kan bisa jauh-jauh hari bilang ke Lopannya, Lopan saya pada tanggal ini gitu ya, merayakan hari raya saya gitu ya, jadi minta izin. Yang tadinya mungkin tanggal untuk hari liburnya itu jatuh pada tanggal sudah ditentukan, di request gitu, minta sama Lopannya tanggal segini saja Lopan saya liburnya karena saya hari raya. Begitupun juga dengan mas-mas TKI, karena memang biasanya surat edaran ini tembus dari Masjid Besar Taipei ya. Kemudian ada juga beberapa surat edaran yang memang dicap juga dari KDI. Jadi memang sah dan kuat ya. Ini sebagai bentuk menghormati mbak-mbak dan mas-mas BMI untuk bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ini satu, jadi diusahakan terlebih dahulu Mbak Dina. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika ternyata tidak bisa sama sekali untuk keluar, baik dalam itikaf, kemudian bertakbir bersama, atau mungkin sholat id itu sendiri gitu ya, bagaimana yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau untuk mengenai takbir itu kan tidak perlu juga kita keliling kota Tainan atau kota Taipei atau kota Tolio ya, tapi juga bisa dilakukan ya, insya Allah takbir itu bisa kita lakukan, kita lafazkan sambil kita bekerja. Katakanlah misalnya mbak-mbak BMI yang menjaga amah akong di rumah gitu ya, sambil ngasih makan, sambil bertakbir Allahu Akbar gitu. Mungkin ditanya sama akongnya, kamu ngomong apa gitu ya. Cuma ya itu salah satu bentuk kita untuk berusaha tetap memaknai hari raya ini dengan sukacita, dengan bertakbir itu sendiri, atau di dalam hati pun bisa Mbak Dina, Allahu Akbar sambil kita ungkapkan dalam hati gitu ya. Kita perlihatkan gitu kepada Allah, karena ini kan bukan semata-mata untuk dilihat manusia ya bertakbir ya, tapi kita perlihatkan kepada Allah, kita memaknai hari raya Idul Fitri ini dengan bertakbir
walaupun itu dalam hati. Begitu juga dengan mas-mas TKI yang ada di pabrik-pabrik, misalnya sambil bekerja gitu ya, sambil motong besi gitu ya, Allahu Akbar, sambil bertakbir Mbak Dina, seperti itu. Jadi nggak perlu harus melakukan takbir keliling gitu ya Ustazah, jadi bisa kita lakukan dengan bertakbir pun tidak harus dilafazkan, tapi bisa juga dalam hati ya Ustazah. Subhanallah sekali. Nah, tadi bagaimana manifestasi muslimin di Indonesia maupun di dunia terkait dengan menunjukkan sukacita Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita kembali memaknai dasar kata dari Idul Fitri itu sendiri. Nah, kalau misalnya Idul Fitri itu ada dua kata ya, Idul dan juga Fitri. Nah, jadi kalau Idul ini asal katanya itu id atau ada, yaitu artinya adalah kembali. Nah, sedangkan kalau Fitri itu dasar katanya adalah iftar atau berbuka puasa. Jadi ketika kita menggabungkan antara dua ini, Idul Fitri artinya adalah kembali berbuka puasa. Loh, kok seperti ini artinya? Jadi ternyata ini terkait salah satu hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah itu keluar untuk sholat Hari Raya Idul Fitri tanpa sebelumnya memakan beberapa kurma. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Dina ingat gitu ya, kalau misalnya kita sebelum sholat Id itu ya, biasanya kita ayo Mbak Dina minum dulu atau makan dulu, walaupun sepotong dua potong ketupat, jangan sampai sepiring ya. Nah, jadi diperbolehkan untuk makan dulu sebelum sholat Id. Nah, itu jadi arti dari kata Idul Fitri yang pertama. Kemudian arti yang kedua adalah Idul Fitri dalam arti bahwa Fitri itu dasar katanya dari fatporo atau yaftiru, yang artinya adalah kembali suci, kembali bersih, terhapuskannya dosa, terhapuskannya kejelekan, terhapuskannya kesalahan dan keburukan. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa Idul Fitri di arti yang kedua ini adalah kembali menjadi suci, kemudian terbebaskan dari dosa, diampuni dosa-dosanya, seperti itu. Nah, ini juga terkait dalam salah satu hadis yang dikatakan bahwa barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi seolah-olah seperti bayi yang baru lahir, Mbak Dina. Kalau misalnya kita tahu ya, bayi yang baru lahir itu kan belum pernah melakukan dosa apapun gitu ya, jadi bersih, suci. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari penuh. Jadi seperti itu pemaknaannya di arti yang kedua tentang Idul Fitri. Kemudian sikap apa saja yang harus ditimbulkan bagi seorang muslim itu sendiri dalam memaknai Idul Fitri, Ustazah? Oke. Nah, memang sebaiknya ya ketika misalnya kita sudah 30 hari berpuasa gitu ya, sudah menggojlok diri kita sendiri untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, tidak hanya puasa ya, bahkan juga ibadah sunnah yang lain gitu, seperti misalnya tilawah Quran, kemudian qiyamul lail, bahkan juga kita diminta untuk banyak-banyak berinfak gitu ya. Nah, sudah sepantasnya lah jiwa kita ini menjadi kembali bersih gitu dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian memang pada akhirnya ketika kita sudah paham memaknai Hari Raya Idul Fitri ini, maka yang timbul adalah sikap yang positif gitu. Nah, salah satunya yaitu semangatnya adanya semangat untuk silaturahim. Nah, jadi silaturahim ini adalah sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita sesama makhluk, begitu.
Nah, silaturahim ini kan kalau misalnya Mbak Dina ingat gitu ya, kalau misalnya di Indonesia itu kan habis pulang sholat Id gitu ya, kita mendatangi tetangga di sekitar rumah gitu ya, untuk saling bermaaf-maafan gitu. Nah, kemudian tidak hanya tetangga di sebelah rumah gitu, tapi juga ada beberapa handai tolan yang datang ke rumah kita gitu. Bahkan bukan hanya yang satu kota, ada yang berbeda kota, emang mereka menyengaja untuk pulang untuk datang ke rumah kita. Nah, bahkan juga ada beberapa teman-teman ya, kebanyakan kebetulan saya tinggal di Jakarta nih Mbak Dina. Banyak teman-teman saya memang bukan asli orang Jakarta. Nah, jadi kebanyakan orang Jawa, kemudian orang Sumatera, dan bahkan beberapa juga orang Kalimantan ya. Jadi mereka pada hari raya Idul Fitri ini memang ini ya, mudik gitu, pulang kampung. Nah, ini adalah salah satu upaya mereka untuk silaturahim dengan keluarga yang ada di kampung. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana seorang muslim ini ingin menghapuskan dosa-dosanya terhadap sesama makhluk. Nah, sekarang ini juga karena teknologi semakin canggih nih Mbak Dina ya, bagi orang-orang yang memang tidak sempat untuk pulang kampung, pada akhirnya mereka tetap bisa silaturahim Mbak Dina. Dengan apa? Dengan menggunakan media sosial atau jejaring sosial yang sudah ada ya. Contoh seperti misalnya Facebook gitu. Kemudian beberapa juga menggunakan Skype. Kalau misalnya mbak-mbak dan mas-mas BMI di Taiwan ini ya, karena memang kontrak kerjanya tidak bisa mengizinkan mereka pulang ke Indonesia pada saat hari raya, jadi mereka biasanya bisa menggunakan Skype atau bisa menggunakan telepon seluler gitu ya, untuk mengucapkan saling bermaaf-maafan gitu dengan keluarga dan handai tolan. Nah, ini adalah salah satu nih Mbak Dina, sikap positif yang pada akhirnya timbul dari diri seseorang muslim itu untuk menunjukkan hari kemenangan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah rasa bersukacita. Ya, kemudian sikap positif yang lain selain bersukacita, kita juga pada akhirnya memaknainya dengan rasa bersedih. Kenapa kok bersedih? Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan Ramadan, bulan dimana dilipat gandakannya pahala, dan kemudian ibadah sunnah akan diberikan pahala ibadah wajib gitu ya. Jadi kita juga ada rasa sedih gitu karena meninggalkan bulan Ramadan ini gitu. Nah, kemudian di hari kemenangan ini pemaknaan rasa sedih ini pada akhirnya menyemangati kita untuk lebih baik lagi setelah bulan Ramadan, seperti itu. Jadi spirit dan akhlak Ramadan ini tetap harus kita bawa setelah bulan Ramadan itu berakhir. Nah, jadi sikap positif inilah yang seharusnya kita miliki untuk menyambut sukacita hari raya Idul Fitri. Nah, selain itu, arti dari Syawal, satu Syawal itu sendiri artinya adalah peningkatan. Jadi paham ya, bahwa ketika kita setelah menyelesaikan ibadah kita 30 hari di bulan Ramadan, sebaiknya lah memang pada akhirnya setelah satu Syawal itu ada peningkatan amal kita. Katakanlah misalnya dulu sebelum Ramadan yang tadinya kita sholat wajibnya itu masih ditunda-tunda gitu ya, masih menunda-nunda waktu sholat wajib kita jadi tepat waktu. Atau dulu sebelum Ramadan yang kita biasa tilawahnya hanya 1 lembar, kemudian digojlok selama Ramadan akhirnya 1 juz gitu ya selama Ramadan. Nah, akhirnya setelah 1 Syawal ada peningkatan, jadi tilawah kita menjadi katakanlah 1 juz gitu. Jadi istiqomah gitu. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu istiqomah setelah Ramadan berakhir. Jadi spirit dan akhlak Ramadan itu tetap ada, dan tetap kita jalankan amal-amal ibadah itu selepas bulan Ramadan. Ya, jadi untuk teman-teman BNI di sini atau teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak bisa pulang Ramadan di Lebaran tahun ini,
harus tetap bersukacita ya Ustazah. Jadi soalnya kan sekarang juga bisa melalui media sosial, tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa bermaaf-maafan walaupun tidak bertemu langsung. Boleh bersedih karena meninggalkan Ramadan, tapi tidak boleh bersedih karena tidak bisa berkumpul, karena tetap bisa melalui jaring media sosial ya Ustazah. Iya. Kemudian bagaimana tanda seorang muslim ketika dia bisa mengambil hikmah dari pemaknaan Idul Fitri itu Ustazah? Iya. Jadi ketika seorang muslim itu bisa memaknai hari raya Idul Fitri, dia pada akhirnya bisa mengambil hikmah dari hari kemenangan ini. Yang pertama adalah semakin kuatnya keimanan dia, semakin kuatnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang bulan Ramadan yang 30 hari ini gitu kan ya, menggojlok diri dia, mentren diri dia, melatih diri dia untuk senantiasa dekat sama Allah, sehingga pada akhirnya keimanannya bertambah dan keyakinannya kepada Allah pun pada akhirnya semakin teguh, semakin kuat gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka-mereka ini yang bisa mengambil hikmah adalah orang-orang yang senantiasa berkata benar, menjauhi perkataan-perkataan yang bohong gitu. Jadi mereka yang senantiasa tidak mau mengelabui orang gitu, mengatakan sesuatu yang benar walaupun itu pahit. Nah, yang ketiga adalah mereka akan berlaku sebagai abid, yaitu hambanya Allah. Nah, seorang abid atau seorang hambanya Allah ini harus seperti apa? Yaitu dua, mereka yang menjalani perintahnya Allah, kemudian mereka juga menjauhi apa yang Allah larang, menjauhi segala sesuatu yang Allah tidak perkenankan. Nah, jadi ketiga hal itulah yang pada akhirnya harus ada dalam diri seseorang muslim ketika dia mampu mengambil hikmah dari bulan Ramadan dan juga di hari kemenangan ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Setelah bisa mengambil hikmah dari hari raya Idul Fitri itu sendiri, sesungguhnya makna apa Ustazah yang terkandung dari Idul Fitri itu sendiri? Ya, jadi kalau kita pahami bahwa tadi kita sudah membahas ya, bulan Ramadan itu bulan dimana kita melatih diri kita ya, baik melatih hawa nafsu kita gitu ya. Nah, bulan ini juga adalah bulan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa kita gitu. Karena memang pada akhirnya di akhir bulan Ramadan gitu ya, kita diminta untuk zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kan adalah membersihkan harta kita, dan itu insya Allah akan juga membersihkan hati dan jiwa kita. Nah, pada akhirnya memang setelah bulan Ramadan ini dan hari raya Idul Fitri ini, hari kemenangan umat muslim ini, harus kita maknai dengan sikap-sikap dan akhlak-akhlak yang mulia, Mbak Dina. Misalnya kita semakin ikhlas dalam menjalankan segala sesuatunya, baik amal ibadah, kemudian hubungan kita kepada orang lain, kita harus jadi semakin ikhlas. Kemudian kita juga hilangkan rasa iri, rasa dengki, kemudian rasa sombong, rasa membanggakan diri, itu akan hilang dengan sendirinya. Kayak misalnya sekarang ini kan ya, namanya juga zaman teknologinya semakin canggih, media sosial juga setiap orang sudah paham lah bagaimana bermain di media sosial. Contoh misalnya Facebook. Kalau misalnya kita lihat postingan orang gitu ya, kemarin ini sempat sekali heboh ya, di beberapa negara gitu, teman-teman BMI posting video gitu ya, oh ini saya pekerjaannya begini gitu ya, saya nggak bersihin kamar mandi tapi gajinya besar. Nah, ini kan salah satu bentuk membanggakan diri. Naudzubillah min dzalik. Nah, nah ini harus pada akhirnya setelah bulan Ramadan ini hilang gitu. Karena kan tadi kita penyucian jiwa kita bulan Ramadan itu. Nah, setelah bulan Ramadan, hari kemenangan ini semuanya itu hilang. Bahkan misalnya ketika lihat postingan
teman-teman gitu ya yang sudah punya anak 3, 4 gitu, kemudian mungkin mereka memiliki materi yang lebih dari kita, kemudian pada akhirnya ada hati kita ini menjadi sakit, yaitu iri. Naudzubillah, si ini begini aja diposting gitu ya, masa punya HP baru aja diposting. Nah yang seperti ini, akhlak-akhlak seperti ini harus dihilangkan, Mbak Dina. Istilahnya 30 hari itu adalah bulan dimana kita melatih diri kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati ini, sehingga kita sambut hari kemenangan itu dengan sikap dan akhlak yang mulia, seperti misalnya saling lebih berkasih sayang, kemudian kita tingkatkan rasa persaudaraan kita sesama muslim yang tadinya mungkin ada masalah gitu ya, sesama teman kita atau mungkin dengan saudara kita, itu kita membuka hati kita itu untuk saling memaafkan, untuk kita saling menerima kekurangan sahabat atau saudara-saudara kita. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi umat muslim yang memahami hari kemenangan ini pada akhirnya bukan hanya menunjukkan perintilan saja. Maksudnya perintilannya ini baju baru, makanan yang enak, kemudian takbir keliling. Tidak hanya itu, tapi juga peningkatan iman, kemudian penyucian jiwa, sehingga analogi terlahir seperti bayi gitu ya, lahir kembali gitu, itu mengena gitu pada diri seorang muslim ini. Bukan hanya hal-hal yang hanya dilihat dari luarnya saja, tampak luarnya saja, tapi jiwanya juga kembali bersih, akhlaknya semakin baik, amal ibadahnya semakin meningkat. Itulah pada akhirnya hikmah yang bisa diambil dari seorang muslim. Luar biasa sekali ya Ustazah kalau kita bisa mengambil hikmah dari pemaknaan Idul Fitri itu sendiri. Bukan hanya menyambut sukacita karena merupakan hari kemenangan, terbebas dari puasa sebulan penuh, tapi juga kita menyadari kalau kita bisa melakukan puasa sebulan penuh dengan sungguh-sungguh, kita dapat meraih sesungguhnya kemenangan buat umat Islam itu sendiri. Kita bisa kembali fitrah, kembali suci, kemudian bisa memaknainya untuk bersikap lebih baik dan lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya ya Ustazah. Iya, betul sekali Mbak Dina. Iya, sahabat Intai, ketika kita memaknai hari raya Idul Fitri, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang hanya memaknainya dari tampak luarnya saja, dengan baju baru, kemudian sepatu baru atau segala hal yang baru, tetapi juga kita memaknainya dari dalam, yaitu jiwa yang baru, yaitu jiwa yang pada akhirnya terlepas dari penyakit-penyakit hati, yang kemudian kita buka lembaran baru kita, amal-amal kita, menjadikan setelah bulan Ramadan ini kita menjadi seseorang yang baru, dengan amal ibadah yang semakin meningkat, akhlak yang semakin baik, dan juga hubungan antara sahabat dan juga saudara kita itu semakin baik. Nah, mungkin itu saja dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Astri yang sudah berkenan berbagi ilmunya kepada kita semua mengenai pemaknaan dari Idul Fitri itu sendiri. Ternyata luar biasa sekali ya, semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman semua. Kita bisa termasuk orang yang bisa mengambil makna Ramadan, bukan hanya tampak di luarnya saja, tapi seperti yang telah dikatakan tadi bahwa kita bisa memaknai dari dalam juga, jiwa yang baru, kemudian akhlak yang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustazah. Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Kartu Astu Inwan. Jangan lupa subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.